Hai. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih adik-adik SAT udah berkumpul di sini. Jadi di sini Mamas akan mensosialisasikan atau memperkenalkan lah ke adik-adik semua ini tentang pendidikan karakter dan anti korupsi. Kenapa sih ini kok penting untuk disosialisasikan? Karena kalian ini bibit-bibit muda nih untuk memajukan Indonesia ke jenjang selanjutnya. Jadi pentingnya pendidikan karakter ini supaya adik-adik ini punya jiwa berintegritas. Berintegritas tuh punya jiwa yang bagus gitu loh untuk melawan korupsi di masa depan. Oke. Jadi kita mulai ya materinya ya. Yang pertama itu ada kaya raya Indonesia. Jadi dengan kaya raya Indonesia ini gampang untuk dikorupsi. Jadi pertama kita harus kenalin dulu kaya raya Indonesia. Nah yang pertama itu ada garis sejarah Indonesia. Nah sejarah Indonesia itu berdiri itu dimulai dari kerajaan-kerajaan. Jadi zaman dulu itu bukan langsung keluar negara Indonesia, tapi dimulai dari kerajaan-kerajaan. Itu dimulai dari kerajaan Sriwijaya sama kerajaan Majapahit. Nah habis kerajaan itu datanglah penjajah itu. Penjajah datang itu dimulai dari penjajahan Belanda sama Jepang. Itu kita dijajah bertahun-tahun. Nah, kemudian akhirnya Indonesia muncul, itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Diproklamasikan oleh presiden kita yang pertama, Bapak Soekarno. Nah, kemudian Indonesia ini memiliki jalur politik. Indonesia ini berpolitik tuh tidak ikut blok barat, tidak ikut blok timur. Jadi Indonesia tuh berpolitik tuh berdiri sendiri gitu loh, nggak ikut-ikutan. Indonesia tuh netral, nggak ikut sana, nggak ikut sini, jadi dia berdiri sendiri. Nah itu tadi garis sejarah Indonesia, ngapa jadi negara Indonesia. Kemudian dilihat dari letak strategis. Nah letak strategis ini posisi Indonesia tuh di dunia ini kayak gimana. Jadi pertamanya itu ya, Indonesia tuh punya 16.056 pulau. Nah banyak banget kan. Nah itu kekayaan yang ada di Indonesia. Terus Indonesia punya garis pantai itu sepanjang 99,93 km persegi. Jadi benar-benar panjang. Kemudian Indonesia mempunyai daratan tuh 2012 juta kilometer persegi. Terus ada laut juga, lautnya tuh dengan panjang 5,8 juta kilometer persegi atau 75,7% yang ada di Indonesia ini itu adalah perairan atau lautan. Kemudian Indonesia punya zona ekonomi eksklusif itu 2,7 juta. Nah, apa sih keuntungannya Mas tentang letak geografis itu, letak strategis? Jadi keuntungan yang Indonesia punya itu, Indonesia ini berada di posisi antara benua Asia dan benua Australia. Nah, karena dua benua itu dampaknya itu Indonesia itu jadi pusat perdagangan. Selain pusat perdagangan itu Indonesia juga menjadi perhubungan ekonomi. Jadi Indonesia tuh punya yang strategis untuk membangun ekonomi mereka. Jadi kan contoh nih kapal-kapal dari luar kan datang ke Indonesia, itu dia berhenti di situ kan, nanti yang dagang-dagang itu jadi laris. Nah itu yang namanya jadi letak strategis Indonesia. Kemudian habis letak itu ada kekayaan SDA. Kalian tahu SDA itu apa? Sumber daya alam. Nah di sini ada fauna tuh hewan. Jadi Indonesia tuh memiliki 25.000 jenis tumbuhan dan 400.000 jenis hewan. Nah, tahu nggak hewan yang paling endemik di Indonesia itu hewan apa? Hewan yang paling khas di Indonesia. Nah, komodo. Jadi Indonesia itu terkenal sama hewan komodo. Sampai Indonesia itu punya pulau namanya Pulau Komodo. Terus selain hewan, Indonesia juga punya sumber daya alam itu tentang tumbuhan atau flora. Indonesia ini berada di negara nomor 7 di dunia dengan tingkat tumbuhan paling banyak. Indonesia punya 20.000 jenis spesies dan 40% tuh asli tumbuhan yang ada di Indonesia. Jadi bukan diimpor dari luar negeri loh, bener-bener tumbuh dari Indonesia. Nah, tumbuhan yang paling khas di Indonesia itu ada bunga bangkai atau Rapis Analudi dan juga bunga Edelweiss. Jadi itu menjadi ciri khas Indonesia. Kemudian selain SDA, Indonesia juga punya di potensi maritim. Nah, jadi itu ada 11 sektor tuh yang bisa diolah negara Indonesia ke depannya. Yaitu ada perikanan tangkap, perikanan budidaya, terus industri pengolahan perikanan dan hasil laut.
Nah, kemudian ada industri bioteknologi kelautan, ESDM, pariwisata bahari, perhubungan laut, kehutanan, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, sama industri dan jasa maritim dan SDA non konvensional. Jadi Indonesia kan tadi kan dijelasin di awal tuh 75,7% itu wilayahnya lautan. Jadi Indonesia punya potensi tuh di laut itu gimana ngolahnya. Nah, kemudian Indonesia juga punya kekayaan SDM. Apa SDM? Nah, sumber daya manusia. Nah, kenapa sih Mas kok jadi punya kekayaan SDM? Karena jumlah penduduk Indonesia ini menempati peringkat nomor 4 paling banyak di dunia. Jadi Indonesia nggak perlu tuh ngimpor tenaga luar dari negara-negara asing loh, hanya untuk bekerja. Jadi Indonesia tuh perlu menaikkan kualitas kayak adik-adik semua ini yang kedepannya kan akan bekerja atau nah itu salah satunya tuh harus dinaikin tentang kualitas SDM-nya. Nah, lanjut. Kemudian itu tadi tentang kaya raya Indonesia. Nah, kemudian ada kondisi Indonesia saat ini. Gimana sih Mas kondisi Indonesia saat ini? Yang pertama itu ada pendapatan per kapita atau pendapatan per orang Indonesia itu hanya 7,5% dari Singapura. Singapura itu negara yang kecil tapi dia punya pendapatan per kapitanya tuh gede. Cuma Indonesia ini karena sering korupsi itu tadi, jadi cuma hanya 7,5%. Kemudian kondisi sosial Indonesia di masyarakat itu kayak gimana sih Mas? Nah, yang pertama itu ada tingkat kemiskinan. Jadi tingkat kemiskinan Indonesia itu masih gede, yaitu menyentuh angka 9,71% atau 26.500 juta penduduk itu berada di bawah garis kemiskinan. Jadi Indonesia ini masih bukan negara yang maju, masih berkembang. Kemudian kalau dilihat dari tingkat kesehatannya gimana Mas? Nah, tingkat kesehatan Indonesia juga ini masih rendah. Dari 100 orang itu ada 27 orang yang mengalami keluhan tentang kesehatannya. Jadi Indonesia ini belum mempunyai tempat-tempat kayak rumah sakit gede itu di berbagai penjuru. Jadi itulah yang jadi potensi Indonesia itu jadi negara dengan kesehatan yang masih kurang. Kemudian ada tingkat pendidikan yang masih rendah, yaitu kayak dilihat juga dari presentasi tingkat kelulusan. Jadi masyarakat Indonesia itu masih banyak yang hanya mempunyai ijazah SD. Nah, lanjut lagi dari tingkat pengangguran. Dari kita lihat dari presentasi kelulusan itu masih tingkat SD. Jadi penganggurannya masih gede gitu loh. Kan sekarang kerja kan butuh jasa toh. Nah, dengan tingkat kelulusan yang SD masih gede, jadi tingkat pengangguran di Indonesia itu masih sangat tinggi. Nah, data-data tersebut itu menunjukkan bahwa Indonesia mendapati tantangan di berbagai sektor seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan tenaga kerjaan. Dan itu harus mempunyai solusi gimana sih mengatasinya itu, yaitu dengan menerapkan pendidikan karakter dan anti korupsi pada adik-adik sekalian. Lanjut di sini tentang korupsi, ini bab yang paling penting yang Mas sosialisasikan. Ada yang tahu nggak korupsi itu apa? Salah satunya. Jadi harus jelasin ya yang pasnya. Jadi pengertian korupsi secara bahasa itu, korupsi berasal dari bahasa Latin yang disebut corruptio atau corrupsu atau corruptio atau dalam bahasa itu disebut korup. Nah, itu adalah perbuatan keburukan, itu ketidakjujuran dan dapat disuap, tidak bermolar dan penyimpangan dari kesucian. Jadi benar tadi yang disebutkan tadi. Apa tadi? Itu termasuk dalam keburukan atau kebusukan. Nah, terus pengertiannya tuh korupsi secara hukum, secara yuridis itu ada di Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diperbarui jadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Nah, ini dengerin ya. Jadi menurut undang-undang korupsi itu adalah tindakan pidana korupsi, yaitu seseorang yang memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana memperkaya diri atau orang lain, korporasi atau perusahaan, dan untuk memungkinkan merugikan keuangan negara. Jadi benar tadi yang disebutkan tadi kan, menyalahgunakan wewenang itu adalah salah satunya pengertian dari korupsi. Kemudian delik tindak pidana korupsi. Delik ini perbuatan atau perilaku yang dilakukan. Jadi terdapat 30 bentuk jenis tindakan pidana. Cuman di sini disederhanakan menjadi 7
delik itu tadi nih Mas jelasin nih. Jadi yang pertama itu ada kerugian keuangan negara, benar yang sebutin tadi, itu adalah satu dari perbuatan korupsi. Nah, contohnya kayak mana Mas? Nah, contohnya itu dia tuh melawan hukum dan memperkaya diri atau pihak lain. Nah, yang sering terjadi ini di apa? Kalian tahu nggak? Nah, contohnya tuh kayak pejabat, mati gubernur itu kan, apa sih jalan-jalan di Metro ini masih jelek ya kan? Ada tuh udah ada duitnya sebenarnya. Itu tadi korupsi, dia menyalahgunakan wewenang. Dia tuh punya wewenang buat benerin jalan tadi itu, maksudnya diambil buat diri dia sendiri. Nah, itu bukan korupsi. Kemudian ada suap menyuap. Nah, suap menyuap ini yaitu menerima suap dari manapun. Dia tuh kayak terima duit gitu loh. Kamu tak kasih duit segini, tapi jangan ngelakuin perbaikan di jalan. Jadi dia apa namanya mau disuap. Nah, itu adalah suatu tindakan korupsi. Kemudian ada penggelapan dalam jabatan. Ini contohnya itu kayak pegawai negeri menggelapkan uang atau membantu perbuatan itu. Itu kayak bantuin supaya jalan korupsi itu terjadi gitu loh. Bantuin ayo tak bantuin sini, tapi dia dapat bagian. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi kayak aku sama Arga nih, aku korupsi. Nah, si dia ini bantuin supaya biar nggak ada orang yang tahu. Nah, kita bertiga ini udah masuk dalam korupsi, itu nggak boleh. Terus ada pemerasan. Pemerasan ini kayak menyalahgunakan kekuasaan untuk memeras orang lain. Nah, itu nggak boleh juga kita pemerasan. Kayak di sekolah tuh ada yang minta duit kan. Kamu ini kayak kakak kelas itu kan. Mau duit itu nggak boleh, bisa dilaporin itu. Itu namanya pemerasan. Kemudian perbuatan curang. Nah, perbuatan curang ini kayak pemborong atau pengawas proyek yang berbuat curang. Contohnya tuh kayak perbuatan curang ini harga disuruh bangun sekolah, ya kan, dikasih duit nih proyek kan sama negara, tapi duitnya sama harga malah separuhnya dibuat dia sendiri, dia buat sekolahnya yang jelek. Nah, itu nggak boleh, itu termasuk dalam perbuatan curang, bisa masuk penjara itu. Terus ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Ini kayak seseorang tuh ikut turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. Nah, itu tuh kayak sama nih harga tadi kan bangun sekolah, itu butuh surat-surat tuh. Nah, tapi si aku ini yang bantuin dia, aku ngeluarin surat palsu, surat izin itu loh. Harga mau bangun sekolah ada surat itu kan. Nah, surat itu tak buat-buat, itu nggak boleh juga. Nah, terus yang terakhir itu ada gratifikasi. Jadi gratifikasi itu penerimaan hadiah atau keuntungan lainnya oleh pegawai negeri. Itu contohnya kayak aku nih ngasih hadiah ke harganya habis ngelakuin sesuatu buat aku loh, itu yang nguntungin aku. Udah aku ngasih harga nih gak tiket jalan-jalan kemana, ke luar negeri. Nah, itu termasuk dalam tindakan korupsi juga. Nah, lanjut, itu ada tadi kan korupsi tuh, setelah korupsi itu ada biaya penanganannya. Nah, biaya penanganannya itu kayak pertama itu ada biaya eksplisit. Nah, biaya eksplisit ini itu biaya yang dapat dihitung secara langsung, yaitu kayak duit APBN yang harga tadi loh, harga dikasih duit negara nih berapa juta gitu kan, terus sama harga duit korupsi. Nah, duit korupsinya itu disebut biaya implisit, jelas duit yang korupsi itu berapa. Kemudian ada biaya implisit. Nah, biaya implisit ini adalah biaya yang tidak langsung terlihat, seperti dampak akibat. Nah, contohnya ini nih, contohnya itu opportunity cost akibat korupsi, dampak ekonomi dan damage yang tidak melalui pasar. Jadi ini diem-diem duitnya nih, nggak ada yang tahu, cuma aku sama Arga nih yang tahu soal duit korupsi itu. Terus kemudian biaya antisipasi. Biaya antisipasi ini apa Mas? Biaya antisipasi ini biaya kayak kita sosialisasi nih, kasih tahu ke kalian nih loh, nanti semua kalian jadi orang di apa namanya, orang yang suka sosialisasi itu loh, ngasih tahu ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Nah, itu ada biayanya buat transport kalian. Nah, itu namanya biaya antisipasi. Terus ada biaya akibat reaksi. Nah, biaya akibat reaksi ini biaya untuk penanganan perkara. Udah ketahuan nih Mama sama Arga nih ngakuin korupsi kan, jadi kan masuk ke sidang tuh, di sidang di perkara itu ada duitnya, itu biaya untuk penanganan. Jadi itu ini adalah biaya untuk sosial korupsi, yaitu kayak udah kegiatannya ketangkep. Nah, itu tuh ada duit untuk penanganan tersebut, untuk memproses. Lanjut, itu ada faktor penyebab korupsi. Apa sih Mas?
kok apa namanya semua Arga ini kok ngelakuin korupsi itu ngapa? Nah yang pertama itu dari faktor internal atau faktor dari dalam diri Arga. Yang pertama tuh kayak sifatnya Arga tuh tamak atau serakah. Terus gaya hidupnya Arga nih mewah, konsumtif. Terus ada lagi lemahnya moralnya Arga tuh lemah gitu loh, kayak yang lakuin itu lemah, dia nggak punya pendidikan sama agamanya kurang. Terus ada lagi aspek pemahaman masyarakat, nah ini kurang dia aspek pemahamannya. Bagaimana sih aspek pemahaman tentang korupsi itu kurang. Lanjut itu ada biaya eksternal atau biaya dari luar, bukan dari diri Arga sendiri loh. Itu pertama itu ada biaya sosial. Nah di aspek sosial ini biasanya terjadi dari lingkungan, keluarga, lingkungan rumah, untuk dorong tuh supaya melakukan korupsi. Kayak Arga jadi bupati kan, kasih tahu sama ininya lingkungannya, Arga ambil duitnya Arga, nanti kita olah bareng-bareng buat seneng-seneng. Nah itu namanya korupsi. Nah terus ada lagi dari aspek politik, aspek ekonomi. Nah aspek ekonomi ini karena ketidaksetaraan penghasilan sama kebutuhan, jadi mendorong Arga tadi buat korupsi. Kayak Arga jadi bupati gajinya 5 juta, kurang ini buat aku. Nah sedangkan Arga kan dapat tuh tunjangan ataupun biaya-biaya dari pemerintah, atau sama Arga malah dimainin duitnya, diambil, bukan buat kesejahteraan masyarakat loh, tapi duitnya malah masuk ke kantong Arga. Nah itu nggak boleh itu masuk ke biaya korupsi. Terus kemudian ada aspek politik. Aspek politik ini kayak memperoleh keuntungan, dapat menciptakan money politik, mendukung korupsi dalam kontestasi politik. Jadi itu kayak Arga tuh udah dukung beberapa orang loh untuk ngelakuin korupsi itu. Kayak kan kalau orang jadi gubernur, bupati itu kan dia punya partai politik toh. Nah itu jadi didukung di situ. Kemudian ada dari aspek hukum, terus aspek organisasi, itu hampir sama aja. Lanjut itu dampak akibat korupsi. Nah yang pertama itu dampak di bidang ekonomi. Apa saja mas dampaknya mas? Yang pertama itu menurunnya produktivitas ini kayak apa ya, semangat kerjanya tuh kurang, dia udah menurun, kayak aku bisa dapat duit gara-gara korupsi, jadi udahlah aku kerjanya nggak usah serius. Nah itu dimasuk dalam penurunan produktivitas. Terus ada penurunan pendapatan negara dari pajak, dari kita uang pajak loh, setoran itu kan kita di Indonesia kan kayak motor pajak ya toh, rumah mobil pajak. Nah itu dikorupsi, jadi kurang pendapatan negara karena korupsi. Terus ada meningkatnya utang negara, tadi karena dikorupsi bisa nggak ada duit kan, jadi utang ke negara lain, jadi meningkat utangnya Indonesia. Terus ada pertumbuhan ekonomi dan investasi, terus ada lagi rendahnya kualitas barang dan jasa, terus ada menambahnya beban dalam transaksi ekonomi, terus ada ketimpangan pendapatan sama meningkatnya kemiskinan. Itu tadi meningkatnya kemiskinan gara-gara duit yang harusnya dibagi ke masyarakat ataupun kayak jalan buat buka lapangan kerja itu malah dikorupsi, jadi malah jadinya kemiskinannya meningkat gitu loh, kayak penganggurannya makin banyak. Terus ada lagi dampak korupsi di bidang pemerintah. Yang pertama itu etika sosialnya udah mati, udah nggak ada etika lagi buat kerja bagus loh, udah semena-mena dia. Terus ada birokrasi tidak efisien, ada hilangnya fungsi pemerintah, kayak masyarakat udah nggak percaya sama pemerintah loh, jadi hilang fungsinya. Terus ada dampak korupsi di bidang hukum, yaitu peraturan perundang-undangan tidak efektif sama hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Itu tadi kayak semua Arga tadi kan, Arga udah korupsi kok Arga ini nggak ditangkap sama polisi ini. Itu tadi karena dampak hukum juga melemah, jadi dinilai jelek sama masyarakat. Kemudian ada dampak di bidang politik, yaitu pemimpin yang koruptor, menguatnya plutokrasi, terus kedaulatan yang hancur. Nah, pemimpin yang koruptor itu tadi dampaknya di bidang politik. Kayak Arga nih, dia nyalon jadi bupati, udah jadi bupati, malah korupsi. Jadi kan Arga disebut jadi bupati yang korupsi. Nah, lanjut lagi ada dampak korupsi di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama itu dampaknya itu ada kerawanan pertahanan dan keamanan. Jadi udah kayak korupsi udah hal yang biasa loh. Jadi kayak gampang korupsi Indonesia,
Nah itu yang jelek. Terus ada lagi garis batas negara yang lemah, kekerasan dalam masyarakat. Terus ada lagi dampaknya itu di bidang lingkungan. Kok apa sih mas sampai ke lingkungan? Nah, itu tadi karena udah kayak Arga udah punya kuasa, dia semau maunya di semua bidang, termasuk dalam bidang lingkungan. Contohnya itu kayak kualitas lingkungan yang rendah, kualitas hidup yang menurun. Kualitas lingkungan yang rendah ini Arga ini udah menikmati semua hasil uang dari negara. Semua nih dikasih uang berapa juta gitu ya. Arga, kamu tak perintahin buat benerin selokan seumpama nih dekat rumah kan. Tapi sama Arga tuh duitnya malah dikorupsi buat dia sendiri biar dia tuh kaya gitu loh. Jadi selokannya nggak jadi dibuat, jadi kualitas hidupnya tuh jadi rendah di lingkungan rumah dia itu. Terus ada dampak terhadap ketahanan budaya dan religiusitas, terus ada dampak terhadap demokrasi. Terus kita masuk ke bab integritas. Ini bab yang buat kalian semua itu jadi pribadi yang bagus. Integritas itu sikap loh, pribadi. Nah, apa aja sih mas sikap-sikapnya itu di integritas? Jadi yang ada 9 nilai integritas atau anti korupsi. Jadi kalian itu dari sekarang harus punya nih 9 sikap ini. Yang pertama itu jujur. Harus jujur kalian dari sekarang gitu loh, biar nggak kebiasa korupsi. Contohnya di sekolah nih makan gorengan, makannya 2 kan, ngomong sama Budi, makan berapa tadi? Makan 1 Budi. Padahal aslinya makan 2. Itu berarti nggak jujur. Itu sifat dari korupsi. Itu nggak boleh. Kalian harus jujur. Terus ada lagi disiplin. Disiplin ini salah satu sifat yang mendukung kalian untuk menjadi seseorang yang integritas. Kayak bangun jam berapa, latihannya juga harus rajin kan, ada Esa kan. Datang jam berapa ya toh, kasih PR kerjain. Nah, terus ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini satu sifat yang membangun kalian untuk korupsi. Kayak tanggung jawab nih, dikasih sama pelatih, ini latihannya push up 100 kali, ya harus 100 kali tanggung jawab itu, nggak boleh dikurang-kurangin. Terus harus adil, kalian tuh harus bisa bagi waktu, adil. Terus ada lagi berani. Nah, berani juga salah satu ciri kalian udah punya sifat yang anti korupsi. Kan harus berani ngomong. Seumpama nih, Arga sama ini latihan, Arga nih suruh push up 100 kali, kok temennya cuma 50 kali. Ngomong itu korupsi mas, nggak boleh gitu. Ya besok pas latihan kan suruh berapa? Suruh push up 50 kali. Kok sebelahmu kok cuma 25 kali gak ngomong? Mas, tadi si ini korupsi mas, cuman push upnya 25, harusnya 50. Nah itu harus berani ngomong. Terus ada lagi peduli. Nah peduli ini memperhatikan, melibatkan diri dalam persoalan. Jadi kalian harus peduli. Kayak kalau di SA kan apa peduli? Persaudaraan, ya kan? Saudaranya sakit, ya dijenguk. Saudaranya lemes latihan, dibantu ngomong, disemangatin, dijemput, ya kan? Terus ada lagi kerja keras. Nah kerja keras ini kayak kalian bersungguh-sungguh setiap ngelakuin kegiatan. Kayak sekarang latihan kan, pengen jadi pesilat ya toh, latihannya semangat. Terus ada lagi mandiri. Nah mandiri ini kok contohnya tuh ya tadi kalian udah dikasih jurus ya toh, dikasih teknik-teknik kan, di rumah tuh diasah sendiri. Nah itu mandiri. Terus ada lagi sederhana. Jadi ciri-ciri orang yang nggak gampang korupsi itu sederhana hidupnya. Ya udah seadanya gitu loh, nggak usah sok-sokan, nggak usah kayak ya udah apa adanya gitu loh. Jadi ini tadi 9 nilai ini yang harus kalian terapkan bagi kalian siswa PS1 gitu loh. Penting menerapkan ini supaya kalian tidak jadi warga yang gampang korupsi. Nah terus tadi itu kan sifat-sifatnya sih mas, ada nggak sih mas contohnya tuh mas orang yang anti korupsi di Indonesia? Ada contohnya. Yang pertama itu ada pahlawan Rudin Lopal. Nah ini apa sih mas? Dia tuh berintegritas atau anti korupsi itu apa contohnya mas? Nah dia tuh tegas dan berani melawan korupsi, mengejar kasus-kasus besar, kayak melibatkan tokoh-tokoh terkenal. Contohnya itu kayak dia itu menunjukkan kejujuran dan keterlibatan langsung, seperti mengecek penggunaan uang bensin secara transparan. Terus ada lagi
contohnya tuh kayak pahlawan tuh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Mengapa dia berintegritas? Karena dia tuh jujur dan merakyat. Dikenal karena sikap cinta negara dan kejujurannya. Nah, contohnya apa, Mas? Contohnya dia tuh menunjukkan ketegasan terhadap pelanggaran hukum seperti mengakui pelanggaran lalu lintas dan mengikuti proses tilang. Nah, walaupun si Sultan Hamengkubuwono ini dia ini punya jabatan dulu, nah dia ini ngelakuin pelanggaran hukum dan dia tuh mau diproses mengikuti alur hukum loh. Jadi dia tidak menggunakan kekuasaan dia tuh untuk aku pejabat ngapain, dia gak lari, dia nerima. Nah itu satu sifat seseorang yang dia itu berintegritas. Terus ada Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Kenapa kok Bung Hatta tuh berintegritas? Karena dia tuh jujur, sederhana, dan teguh pada prinsip-prinsipnya. Bahkan dalam pengelolaan keuangan pribadi, itu contohnya tuh dia tuh mengembalikan uang sisa dari pengobatan yang dibiayai pemerintah. Jadi dia tuh pernah sakit loh, pernah sakit dibiayai sama pemerintah. Nah, uangnya tadi itu tuh sisa. Nah, enggak dia buat sendiri, tapi malah dibalikin buat negara, buat hal-hal lain. Nah, ya itu aja materi dari Mamas tadi tentang korupsi kayak Indonesia sama integritas. Ada yang mau ditanyain nggak apa yang belum paham? Cukup gak? Nah, jadi tuh kayak kesimpulannya itu di sini tuh Mamas tuh ngasih pengetahuan buat adik-adik semua loh. Gimana sih jadi manusia tuh yang anti korupsi? Tadi ada 9 nilai kan? Itu Mamas harap tuh adik-adik tuh menerapkan di latihan itu, di keluarga, di sekolah, di masyarakat itu bener-bener diterapin. Jangan sampai kalian dari sekarang tuh punya jiwa-jiwa yang korupsi, ya kan? Kayak di latihan ini bener-bener disuruh pelatihnya apa, bener-bener dilakuin. Disuruh berapa kali ngelakuin apa, ya bener-bener dilakuin. Kayak jangan sampai kalian tuh kayak disuruh push up 20 kali, kalian malah 15. Itu namanya korupsi. Enggak jujur, nggak boleh, bisa masuk penjara. Mungkin itu aja sosialisasi atau Mamas nyampein pengetahuan ke adik-adik semua. Kurang lebihnya Mamas mohon maaf. Mamas akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.